Selamat pagi, perkenalkan di sini saya Welcome Ride dengan NIM 211011065 akan mempresentasikan terkait dengan resume Open Run. Nah, di mana yang pertama ada pendahuluan. Apa itu Open Run atau yang disingkat RAN? Radio Access Network adalah bagian penting dari sistem telekomunikasi seluler yang menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan inti, yang terdiri dari stasiun basis radio, antena, dan infrastruktur lainnya. Fungsi utama dari RAN yaitu komunikasi nirkabel, alokasi sumber daya, dan QoS. Sedangkan untuk komponennya terdiri dari baseband unit, kemudian remote radio head, dan antena. Berikutnya ada evolusi teknologi RAN. Dari mulai 1G hingga ke 5G, yaitu berisi tentang suara analog hingga konektivitas IoT masif. Untuk yang 1G itu suara analog, kemudian pada evolusi teknologi RAN 2G, suara digital dan SMS, kemudian untuk 3G ada layanan data dan internet seluler, kemudian evolusi teknologi 4G yaitu broadband berkecepatan tinggi, dan untuk evolusi teknologi 5G, kecepatan tinggi, latensi rendah, ultra andal, dan konektivitas IoT masif. Untuk kasus penggunaan Open RAN itu saya membuat ada 3, yaitu yang pertama operator X meningkatkan efisiensi biaya dengan Open RAN. Kemudian yang kedua studi kasusnya implementasi di pedesaan untuk meningkatkan cakupan. Dan yang ketiga peningkatan interoperabilitas antar vendor. Untuk selanjutnya akan membahas tentang pemisahan fungsi dalam Open RAN. Pada arsitektur RAN tradisional yaitu membahas integrasi monolitik antara perangkat keras dan perangkat lunak. Pada arsitektur Open RAN itu ada distribusi unit yang berfungsi untuk memprosesan waktu nyata, kemudian antara centralized unit untuk fungsi non-waktu yang nyata, dan radio unit untuk konversi sinyal radio menjadi data digital. Kemudian topik yang akan kita bahas selanjutnya ialah regulasi dan tata kelola Open RAN di Indonesia. Yang pertama ada stakeholders, di mana para pemangku kepentingan di sini dibatasi pada hal yang regulasinya terkait dengan implementasi 5G Open RAN, yaitu lembaga otoritas regulasi, penyelenggara yang disebut operator, kemudian pemasok atau vendor, dan peneliti dan pengembang. Kemudian ada lembaga regulator dan perannya. Itu lembaga otoritas regulasi di Indonesia adalah DPR, kemudian yang kedua ada pemerintah yang termasuk pemerintah pusat, kementerian, dan Ditjen. Untuk tugas dari Kominfo atau Kementerian Kominfo adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk tugas dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika. Kemudian untuk tugas dari Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ialah pelayanan administrasi untuk pengujian alat ataupun perangkat telekomunikasi. Kemudian ada Balai Monitoring yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengadilan di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Di sini kita akan membahas sedikit terkait dengan regulasi internasional tentang Open RAN. Itu ada 5, di mana yang pertama ada strategi pemerintahan di beberapa negara, kemudian yang kedua ada prinsip Open RAN, dan yang ketiga ada kolaborasi internasional, yang keempat ada keamanan dan keandalan, dan yang kelima ada tantangan dan peluang. Untuk kesimpulannya ialah Open RAN menghadirkan paradigma baru dalam pengembangan jaringan telekomunikasi dengan membuka peluang bagi interoperabilitas antar vendor dan gagal dalam implementasi. Teknologi ini banyak manfaat, termasuk pengurangan ketergantungan pada satu vendor, kemudian pengurangan biaya operasional,
dan meningkatkan cakupan jaringan khususnya di wilayah pedesaan. Meskipun memiliki banyak keuntungan, penerapan Open RAN tersebut juga membawa tantangan, terutama pada bidang keamanan, kompleksitas integrasi, dan kebutuhan akan standar interoperabilitas yang jelas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan koordinasi yang erat antara regulator, penyedia teknologi, dan operator telekomunikasi. Melihat masa depan, Open RAN berpotensi menjadi pilar utama dalam pengembangan jaringan 5G dan generasi mendatang seperti 6G melalui kolaborasi yang efektif antar pemerintah, industri, dan komunitas teknologi. Open RAN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital, membuka peluang usaha baru, dan meningkatkan aksesibilitas jaringan bagi seluruh masyarakat. Teknologi ini tidak hanya dapat menjadi solusi teknis, tetapi juga alat strategis untuk menciptakan ekosistem telekomunikasi. Nah, demikian pemaparan saya terkait dengan penjelasan Open RAN. Sekian, terima kasih.